Halo my student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini, kita akan membahas buku bahasa Inggris kelas 9, Think Globally, Act Locally, di mana kita sudah sampai di chapter kedua, Let's Live a Healthy Life. In this chapter, we will learn to state the purpose or intention to do something and to agree or disagree with a suggestion or an idea. Di chapter ini, kita akan belajar tentang menyatakan tujuan dan maksud melakukan suatu hal dan menyatakan persetujuan dan ketidaksetujuan dari sebuah saran atau gagasan. Perhatikan percakapan berikut ini. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Yes, I have, but it only helps a little. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. You are right. In fact, I have been to the toilets many times a day. Poor you. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. This is a good lesson for me. I never care about what I eat. Right, guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them so you will not take any germs into your tummy. Yes, boss, you are right. We should always clean our food well. I should be more careful now. Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lightly. No, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Good. We'll help you to get ready now. Jadi inilah transkrip dari percakapan tadi. Jika kita perhatikan, di sini ada beberapa kata yang tercetak tebal berwarna hitam. Yang pertama adalah in order to, so that, dan so. In order to, so, dan so that merupakan conjunction atau kata sambung. Jika kata-kata tersebut diartikan, artinya kurang lebih sama, yaitu agar, atau supaya, atau sehingga. Mereka sama-sama menerangkan sebuah tujuan atau purpose. Berikut adalah beberapa kalimat tentang nasihat dari beberapa orang guru yang berkaitan tentang kesehatan. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempeh to be healthy. We should eat well in order not to get sick easily. Don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Kita harus cukup makan sayuran, buah-buahan, nasi, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe agar sehat. To be healthy artinya agar sehat. Kita harus makan dengan baik supaya tidak mudah sakit. In order not to get sick easily artinya adalah supaya tidak mudah sakit. Don't skip breakfast artinya jangan melewatkan sarapan. Untuk kalimat terakhir artinya adalah kita harus sarapan untuk memiliki energi dalam beraktivitas seharian. Regular exercise atau olahraga yang teratur baik untuk kesehatanmu juga. Kita dapat jogging untuk memiliki paru-paru yang lebih kuat. To have stronger lungs artinya adalah untuk memiliki paru-paru yang lebih kuat. Kita juga dapat berenang supaya memiliki otot yang kuat. In order to have strong muscles artinya supaya memiliki otot yang kuat. Berenang juga bagus untuk menjaga bentuk tubuh. To stay in shape adalah untuk menjaga bentuk tubuh. Ingat, selalu melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga, sehingga kamu tidak akan mendapatkan cedera otot. Muscle injury artinya adalah cedera otot. Bermacam-macam jenis mie instan tidak baik untuk kesehatanmu. Mereka mengandung zat kimia yang berbahaya. Contain dangerous chemicals artinya mengandung zat kimia yang berbahaya. Like MSG, preservatives, and artificial colors. Seperti MSG, pengawet, dan pewarna buatan. We should not eat too much instant foods so that we will not get serious disease. Kita sebaiknya tidak terlalu banyak memakan makanan instan
sehingga kita tidak akan mendapatkan penyakit yang berbahaya. Serious disease, penyakit yang berbahaya. In order to stay healthy, we should eat a lot more healthy homemade foods. Healthy homemade foods artinya adalah makanan buatan sendiri yang sehat. In order to be healthy, we should keep our home and school clean. We should sweep and mop the floors to get rid of dirt. We have to clean our bathtub regularly so that mosquitoes don't lay their eggs there. We should wash the dishes right away after meals in order not to get harmful bacteria. Supaya sehat, sebaiknya kita menjaga kebersihan rumah dan sekolah kita. Kita sebaiknya menyapu dan mengepel lantai untuk menyingkirkan kotoran. Kita harus membersihkan bak mandi secara teratur, sehingga nyamuk tidak akan membuat sarang di sana. Kita sebaiknya langsung mencuci piring setelah makan, supaya menghindarkan dari bakteri yang berbahaya. Kemudian berdasarkan kalimat-kalimat tentang kesehatan yang diucapkan oleh para siswa tersebut, kita akan membuat kalimat pertanyaan dari sebuah jawaban yang sudah tersedia. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Yang pertama, what for should diikuti subjek, diikuti pernyataan, kemudian question mark atau tanda tanya. Kemudian yang kedua, what should diikuti subjek, diikuti pernyataan, diikuti for, diikuti tanda tanya. Di sini kita menggunakan modal should. Kemudian juga perhatikan tentang penggunaan for. Untuk kalimat rumus yang pertama, for terletak di awal kalimat. Sedangkan di rumus kalimat yang kedua, kata for berada di akhir kalimat. Atau dengan rumus yang lain, yang pertama, what for do diikuti subjek, diikuti have to, diikuti pernyataan, diikuti tanda tanya. Kemudian yang kedua, what do diikuti subjek, diikuti have to, diikuti pernyataan, diikuti for, diikuti tanda tanya. Di sini kita menggunakan modal have to. Sehingga jawabannya menjadi di dialog pertama pada city advice, kalimat pertanyaannya menjadi what for do we need to eat various kinds of healthy food? Kemudian di dialog kedua, kalimat pertanyaannya adalah what should we have breakfast for? Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada jawaban dari Udin, yaitu to have stronger lungs. Maka dari kata-kata to have stronger lungs, kita bisa cari kalimat yang berbunyi we can jog to have stronger lungs. Maka pertanyaan yang bisa kita buat ada dua. Yang pertama adalah what for should we jog? Kemudian yang kedua, what should we jog for? Selanjutnya di dialog kedua, ada jawaban dari Udin yang berbunyi so that we have strong muscles, yang diambil dari kalimat we can also swim in order to have strong muscles. Maka kalimat pertanyaannya adalah what for should we swim? Kemudian di dialog ketiga, Udin menjawab in order to avoid muscle injury. Kalimat ini bisa kita dapatkan dari kalimat remember always do a warm up before doing any exercise so that you will not get muscle injury. Maka kalimat pertanyaan yang kita bisa buat adalah what for should we warm up before doing any exercise? Mudah kan? Ayo kita lanjutkan. Kita beralih ke Lina's advice. Di sini ada dua dialog. Di dialog pertama, jawaban Lina adalah in order not to get serious disease. Kalimat ini didapatkan dari kalimat we should not eat too much instant foods so that we will not get serious disease. Maka kalimat pertanyaan yang bisa kita buat adalah what should we not eat too much instant food for? Kemudian di dialog kedua, jawaban Lina adalah so that we will stay healthy. Ini diambil dari kalimat in order to stay healthy, we should eat a lot more healthy homemade foods. Maka
Kalimat pertanyaan yang bisa kita buat adalah what for should we eat a lot more healthy homemade foods? Kita berganti ke Udin's advice. Di sini ada 4 dialog. Di dialog pertama, ada jawaban dari Edo yang berbunyi, so that we will stay healthy. Kalimat ini diambil dari kalimat, in order to be healthy, we should keep our home and school clean. Maka, kalimat pertanyaan yang bisa kita buat adalah, what do we have to keep our home and school clean for? Kemudian di dialog kedua, jawaban dari Edo adalah in order to get rid of dirt. Diambil dari kalimat we should sweep and mop the floors to get rid of dirt. Maka kalimat pertanyaan yang bisa kita buat adalah what for should we sweep and mop the floors? Lalu di dialog ketiga, jawaban Edo adalah so that there are no mosquitoes in our house. Merupakan kalimat dari we have to clean our bathtub regularly so that mosquitoes don't lay their eggs there. Maka kalimat pertanyaan yang bisa kita buat adalah what do we have to clean our bathtub regularly for? Kemudian di dialog yang keempat atau yang terakhir, di sini Edo menjawab in order not to get harmful bacteria. Kalimat ini diambil dari we should wash the dishes right away after meals in order not to get harmful bacteria. Maka kalimat pertanyaan yang bisa kita buat adalah what should we wash the dishes right away after meals for? Sekarang perhatikan percakapan ini. I don't feel well. I'm catching a cold. You should go to the doctor. I don't think that's a good idea. Just take a good rest and drink a lot of water, Lina. I agree with Udin. You should go to the doctor, Lina. You look very pale. I think you need to take medicine. I don't agree with you, Siti. Too much medicine is not good. Lina, just take a rest, drink a lot of water, and eat only healthy food. I think the best to do is go home, Lina. Your mom and dad know better what you should do. I feel so sleepy and bored. Let's stop working for a while to get some fresh air outside. I don't think that's a good idea. Let's finish our text first. And then we'll go out and have bakso in Pakman. I agree with Dayu. Udin, please go back to work so that we can finish the text before lunch. Udin, to feel better, drink a big glass of water and then have a little exercise here. You are right, Siti. We are too serious and we don't care with our health. Let's drink and then have some exercise here. I agree with Siti and Edo. Come on everybody, stand up and drink a lot of water. Then come here to stretch up and have a little exercise for just 2 minutes. That's a smart idea. Everybody, let's stop working for a while to have some exercise. You lead us, Lina. Berikut adalah teks percakapan yang baru saja saya baca. Ini adalah kalimat yang menyatakan ketidaksetujuan atau disagreement, dan ini adalah kalimat yang menyatakan kesetujuan atau agreement. Kalimat yang menyatakan ketidaksetujuan atau disagreement adalah I don't think that's a good idea. I don't agree with you, Siti. Kalimat yang menyatakan kesetujuan atau agreement, I agree with. Jadi, ungkapan setuju disebut sebagai agreement dan ungkapan tidak setuju disebut disagreement. Berikut adalah ungkapan agreement. I agree. I agree with you. I agree with that. I think you're right. Absolutely. I also feel the same. Dan berikut adalah ungkapan disagreement. I disagree. I don't agree. I don't think so. I'm not sure about that. Oke student, jadi itulah pelajaran kita kali ini, di mana kita sudah belajar tentang to state the purpose or intention to do something and to agree or disagree
with a suggestion or an idea, yang merupakan materi dari buku bahasa Inggris kelas 9, Think Globally, Act Locally. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.